Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nisa Aula Nurus Salama sebagai salah satu tutor dari Portal Bilangan. Di sini saya akan membahas mengenai modul matematika, materi operasi hitung bilangan pecahan untuk kelas 7 SMP atau MTS. Baik, langsung saja masuk ke dalam materinya. Nah, untuk lembar pertama di sini telah tercantum kompetensi dasar yang ingin dicapai, yaitu 3.2 mengenai menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Dan untuk kompetensi keterampilannya, 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Untuk indikator pencapaian kompetensi, di sini terdapat 3 poin. Poin pertama menyebutkan sifat-sifat operasi hitung bilangan pecahan. Poin kedua menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan pecahan. Poin ketiga menentukan hasil operasi hitung bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Untuk deskripsi modul tersendiri, di sini modul ini berisi tentang operasi hitung bilangan pecahan, di mana terdapat operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selain mempelajari operasi hitungnya, di dalam modul ini juga kita akan mempelajari tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan pecahan. Di mana dalam operasi hitung bilangan pecahan ini terdapat 4 sifat, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Maka dengan adanya modul ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 pada materi operasi hitung bilangan pecahan. Untuk prasyarat yang harus diikuti, peserta didik harus mempelajari kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 pada kursus yang ada dalam portal bilangan ini. Untuk petunjuk modul sendiri, yang pertama yaitu kita harus mempelajari modul ini secara berurutan. Petunjuk yang kedua, untuk membantu kegiatan pembelajaran agar lebih efektif, sediakan alat tulis yang kalian butuhkan seperti pensil, penghapus, dan buku tulis. Di sini tertera peta konsepnya yang akan dibahas, yaitu operasi hitung bilangan pecahan, di mana terdapat 3 poin, yaitu sifat-sifat operasi bilangan pecahan, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, dan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Pada sifat-sifat operasi bilangan pecahan, untuk sifat penjumlahan sendiri, terdapat sifat komutatif, di mana A per B ditambah C per B sama dengan C per B ditambah A per B. Dan untuk sifat asosiatif penjumlahan, di mana buka kurung A per B ditambah C per B tutup kurung ditambah D per B, hasilnya akan sama saja dengan A per B ditambah buka kurung C per B ditambah D per B tutup kurung. Sedangkan untuk sifat pengurangan pada pecahan terdapat 2 sifat juga, sama seperti penjumlahan yang ada komutatif dan asosiatif. Namun di sini 2 sifat tersebut tidak berlaku, di mana A per B dikurang C per B tidak sama dengan C per B dikurang A per B. Untuk sifat asosiatif pengurangan juga tidak berlaku, di mana buka kurung A per B dikurang C per B tutup kurung dikurang D per B, hasilnya tidak sama dengan A per B dikurang buka kurung C per B dikurang D per B tutup kurung. Dan untuk sifat perkalian pada pecahan, di sini terdapat beberapa sifat. Sifat yang pertama, sifat komutatif perkalian, di mana A per B dikali C per D sama dengan C per D dikali A per B. Sifat kedua, yaitu asosiatif perkalian, di mana buka kurung A per B dikali C per D tutup kurung dikali E per F sama dengan A per B dikali buka kurung C per D dikali E per F tutup kurung. Sifat yang ketiga yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan, di mana A per B dikali buka kurung C per D ditambah E per F tutup kurung, hasilnya akan sama saja dengan buka kurung A per B dikali C per D tutup kurung ditambah buka kurung A per B dikali E per F tutup kurung.
Sifat yang keempat yaitu distributif perkalian terhadap pengurangan, yaitu A per B dikali buka kurung C per D dikurang E per F tutup kurung. Hasilnya akan sama saja dengan buka kurung A per B dikali C per D tutup kurung dikurang buka kurung A per B dikali E per F tutup kurung. Yang kelima yaitu sifat perkalian dengan bilangan 0, di mana A per B jika dikalikan 0, hasilnya sama saja dengan 0 dikali A per B, yaitu 0. Sifat yang keenam yaitu sifat perkalian dengan bilangan 1, di mana A per B dikali 1 sama dengan 1 dikali A per B sama dengan A per B. Itu berarti bersifat identitas. Dan untuk sifat yang terakhir dalam perkalian yaitu sifat urutan pecahan, di mana A per B lebih dari C per D, hasilnya akan sama saja dengan A dikali D lebih besar dari B dikali C. Untuk sifat pembagian pada pecahan, di sini pembagian adalah operasi inverse atau kebalikan dari perkalian. Jika kata membagi A dengan B sama artinya jika kita mengalihkan A dengan 1 per B. Ini berarti 1 per B adalah inverse perkalian dari B. Untuk selanjutnya terdapat evaluasi yang dapat kalian kerjakan pada step berikutnya. Pada pembahasan poin kedua mengenai operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Di sini terdapat beberapa cara yang dapat dikerjakan, yaitu penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa berpenyebut yang sama, di mana kita dapat langsung menjumlahkan pembilangnya tanpa mengubah penyebutnya. Sebagai contoh, 3 per 4 ditambah 7 per 4, hasilnya sama saja dengan 3 ditambah 7 per 4, yaitu 10 per 4. Untuk pengurangannya, 8 per 3 dikurang 2 per 3, sama saja dengan 8 dikurang 2 per 3. Maka hasilnya 6 per 3 sama dengan 2. Untuk model soal yang berikutnya ada pecahan biasa berpenyebut berbeda. Maka harus disamakan penyebutnya dengan mencari KPK. Di mana untuk formulanya A per B ditambah C per D sama dengan A dikali D ditambah C dikali B. Untuk penyebutnya yaitu B dikali D, di mana A, B, C, D adalah bilangan bulat dan B, D tidak sama dengan 0. Untuk pengurangannya, A per B dikurang C per D sama dengan A dikali D dikurang C dikali B per B dikali D, dengan A, B, C, D adalah bilangan bulat dan B, D tidak sama dengan 0. Untuk model soal yang ketiga yaitu pecahan campuran dengan campuran, di mana untuk memudahkan dalam perhitungan, ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Lalu jika penyebutnya berbeda, maka samakan penyebutnya dengan mencari KPK. Hal ini juga berlaku pada pengurangan maupun penjumlahan. Untuk contohnya, 2 1 per 2 ditambah 3 1 per 4 sama dengan, di sini 2 1 per 2 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 5 per 2. Dan 3 1 per 4 jika diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 13 per 4. Untuk caranya sendiri, kita bisa kalikan penyebutnya itu 2 dikali bilangan bulat 2, jadi 2 dikali 2 ditambahkan dengan pembilang 1, menjadi 5 per 2. Sedangkan untuk 3 1 per 4, cara mengubahnya dengan 4 dikalikan dengan 3, yaitu 12, ditambah dengan 1 yaitu 13, sehingga hasilnya 13 per 4. Dengan demikian, 5 per 2 ditambah 13 per 4, jika dijumlahkan kita harus mencari penyebut yang baru dengan menggunakan KPK. Di mana KPK dari 2 dan 4 yaitu 4, maka kita dapatkan pembilangnya, jika 4 dibagi 2 hasilnya 2 dan dikalikan 5, maka hasilnya 10. Dan untuk 13 per 4,
kita dapat mencari dengan 4 dibagi 4, yaitu 1 dikalikan dengan 13, yaitu 13. Maka 5/2 ditambah 13/4 akan sama saja dengan 10 ditambah 13/4, yaitu 23/4. Untuk model soal yang ketiga, yaitu pecahan berbeda bentuk. Maka untuk mengerjakan soal ini, langkah yang harus dilakukan sama seperti pada pecahan campuran dengan campuran, yaitu mengubah bentuk pecahan menjadi pecahan biasa. Kemudian jika penyebutnya berbeda, kita dapat samakan terlebih dahulu dengan mencari KPK, lalu kita dapat mengoperasikannya dengan lebih mudah. Untuk contohnya, 1/2/3 dikurang 3/4 sama dengan 5/3 dikurang 3/4. Maka untuk penyebutnya, KPK dari 3 dan 4 adalah 12, sehingga diperoleh 12 dibagi 3 dikali 5 dikurang 12 dibagi 4 dikali 3 dengan penyebutnya yaitu 12. Maka didapatkan 4 dikali 5 dikurang 3 dikali 3/12 sama dengan 20 dikurang 9/12, yaitu hasil akhirnya 11/12. Untuk model soal yang ketiga yaitu pecahan desimal, di mana untuk mengerjakan soal ini, jika dilakukan operasi penjumlahan atau pengurangan, sesuaikan letak komanya. Untuk contoh, 11,125 ditambah 12,435 sama dengan, jika kita samakan letak komanya dan kita jumlahkan, maka hasilnya 5 ditambah 5 yaitu 10, kita letakkan nolnya, kemudian kita simpan satunya. 2 ditambah 3 sama dengan 5, kita jumlahkan dengan yang tadi kita simpan 1 sehingga hasilnya 6. 1 ditambah 4 hasilnya 5, 1 ditambah 2 hasilnya 3, dan 1 ditambah 1 hasilnya 2. Sehingga 11,125 ditambah 12,435 sama saja dengan 23,560. Untuk evaluasi kegiatan kedua ini, kalian bisa kerjakan juga di luar kegiatan belajar. Poin ketiga yang akan dibahas mengenai operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Di sini karena sifat-sifat operasi pada perkalian dan pembagian sudah diuraikan pada materi sebelumnya, maka sekarang kita akan belajar mengenai operasi hitung pada perkalian dan pembagian. Operasi perkalian dan pembagian pada pecahan ini bisa dilakukan jika kedua pecahan dalam bentuk pecahan biasa. Artinya, jika dalam bentuk pecahan campuran, maka akan diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Nah, pada operasi perkalian dan pembagian ini, kita tidak perlu menyamakan penyebutnya seperti pada operasi penjumlahan dan pengurangan yang penyebutnya berbeda bentuk. Untuk formulanya, pada operasi hitung perkalian, di mana A per B dikali C per D, maka kita dapat hitung dengan A dikali C per B dikalikan dengan D, di mana A, B, C, D adalah bilangan bulat dengan B, D tidak sama dengan 0 atau penyebutnya tidak boleh 0. Untuk contohnya, 4/5 dikali 7/3 sama dengan 4 dikali 7/5 dikali 3, di mana 4 dikali 7 yaitu 28 dan 5 dikali 3 yaitu 15, sehingga didapatkan 28/15. Jika kita ubah menjadi pecahan campuran, didapatkan 1/13/15. Dan untuk formula operasi hitung pembagian, yaitu A per B dibagi C per D akan sama saja dengan A dikali D per B dikali C, dengan A, B, C, D adalah bilangan bulat, dan B, D tidak sama dengan 0. Untuk contohnya, 2/5 dibagi 3/5 sama dengan 2 dikali 5 dibagi 5 dikali 3, yaitu 10/15 jika disederhanakan menjadi 2/3. Dan untuk evaluasinya juga terdapat 5 soal latihan. Kalian bisa kerjakan di luar jam pelajaran. Nah,
Untuk yang terakhir ini, terdapat rangkuman, di mana bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut, yaitu A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Dan sifat-sifat pada operasi hitung pecahan, di mana ada sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif, sifat unsur identitas, dan sifat urutan pecahan. Pada operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, bisa dilakukan jika kedua pecahan memiliki penyebut yang sama. Jika belum sama, maka akan disamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK. Di sini terdapat berbagai macam bentuk operasi pada penjumlahan ataupun pengurangan, yaitu pecahan biasa berpenyebut sama, pecahan biasa berpenyebut berbeda, pecahan campuran dengan campuran, pecahan berbeda bentuk, dan pecahan desimal. Sedangkan pada operasi perkalian dan pembagian, pada pecahan bisa dilakukan jika kedua pecahan dalam bentuk pecahan biasa. Jika belum menjadi pecahan biasa, maka harus diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Pada operasi perkalian, maka pengerjaannya langsung saja dikalikan tanpa mengubah penyebut. Dan pada operasi pembagian, harus diubah terlebih dahulu menjadi operasi perkalian baru bisa langsung dikerjakan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.